Oke, Bapak buka Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini hari Kamis, malam Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pertemuan ke-11 untuk bimbingan belajar online matematika bersama Bimbel Matematika dengan saya Fuad Hidayat. Oke, kali ini setelah sebelumnya Raya kita udah beberapa kali soal OSN, kemudian soal internasional, baik itu Australia atau Singapura. Kali ini kita coba untuk kembali ke matematika nalaria realistik atau dulunya disebut dengan KMNR untuk kelas 5 dan kelas 6. Seperti biasa Raya, nanti nomor awal-awal itu masih cukup mudah, nanti semakin ke sana tingkat kesulitannya Bapak tambah. Jadi bersiap Raya untuk buku tulisnya dan pulpennya. Teman-teman juga yang mau ikutan jawab silahkan untuk bersiap-siap. Kita mulai Raya ya, dari nomor 1. Oke, silahkan Raya, masih gampang. Nomor 1. Nilai dari sekian, sekian, sekian ditambah sekian. Oke, gampang ya. Berapa Raya? A, B, C, D? B. Ya, oke, sip, gampang ya ini mah. Masih mudah, pemanasan aja. Nomor 2, lumayan. Nomor 2 lumayan. Sorry. Oke, 5 kali 1/2 ditambah 10 dikali 1/4 ditambah 15 dikali 1/6 ditambah 20 kali 1/8. Berapa? 10. Kita coba Raya ya. 5 kali setengah, 10 kali 1/4, berarti ini 5/2 gitu ya. Yang pertama 5/2. Kemudian kalau kita perkecil, ini coret bagi 2an, 5/2 juga. Ditambah, 5/2. Kemudian ditambah ini bagi 3, 5/2 juga. Seperti itu teman-teman. Ini kita coret bagi 4, 5/2 juga. Jadi totalnya adalah 20/2. Oke, sip, 10. Lanjut, nomor 3. Diberikan A/5 ditambah 1/7 sama dengan 1/33/35. Berapakah nilai dari 3A? A 18, B 21, C 27, atau D 30. Oke, samain penyebutnya. Terus buat pecahan biasa, coret-coret, nanti A-nya dapat, kita tinggal cari 3A-nya aja. 27. A-nya berapa berarti? 9 ya? Kita samain penyebutnya. Berarti yang bawah itu 35. Kemudian 35 bagi 5 itu 7, maka ini 7A. 35 dibagi 7 itu 5, 5 kali 1 5. Sama dengan, ini kita buat pecahan biasa, 35 tambah 1, kali 1 35 tambah 33, berarti 68. Ini 68/35. Ini kita coret, berarti 7A ditambah 5 sama dengan 68, sehingga 7A sama dengan, langsung aja ya, 63, dan A-nya sama dengan 63 bagi 7, 9. Oke, maka 3A adalah 3 kali 9, 27. Sip, mantap Raya. Jawabannya C. Lanjut nomor 4. Perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap daerah keseluruhan. Di sini mungkin saya gambar kembali, takut kepotong.
3/8. 3/8 atau 3/8. Oke, kita cek ya. Keseluruhan ini 4 satuan panjangnya. Ini 4 satuan. Jadi keseluruhannya luas totalnya adalah 4 kali 4 16 satuan luas SL, saya tulisnya. Kemudian kalau yang diarsir kita susah nyarinya, kita cari yang ininya aja. Yang tidak diarsir. Ini 2, ini 4. Kemudian ini 2, ini 2, ini 2, ini 4. Maka luasnya adalah yang tidak diarsir setengah dikali 2 kali 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 4 gitu ya. Berarti setengah 8 tambah 4 20. Berarti 10. Berarti yang tidak diarsir 10. Berarti luas yang diarsir adalah 16 kurangi 10 berarti 6. Gitu ya, Raya? Terus berarti keseluruhannya adalah arsir banding keseluruhan 6 banding 16. Perkecil bagi 2, 3/8. Oke, sip. Luar biasa. Betul jawabannya C. Jadi kita mencari, ini bangunnya kita nggak tahu luasnya berapa, nggak tahu alasnya, nggak tahu tingginya, maka kita pakai rumus ini aja. Luas arsir itu sama dengan luas total dikurangi luas yang tidak diarsir. Luas totalnya dari 16, tidak diarsir dari 10, maka luas arsir 6. Oke, lanjut. Nomor 5. Sebanyak 36 mobil dan beberapa motor terparkir di sebuah lapangan. Jika jumlah ban keseluruhan ada 122 ban, berapa banyak motor yang ada di lapangan? Oke, tapi ini mobil dan motornya yang dimaksud adalah mobil yang normal ya. Bukan tronton, maksudnya mobil pribadi yang rodanya 4. Dan motornya bukan motor yang sudah dimodif, rodanya 3 atau 4 atau banyak, motor-motor normal rodanya 2. Years later. Oke, kita tunggu. Raya, teman-teman yang mau jawab boleh. Seperti biasa, boleh pakai nalar, boleh, silahkan. Atau pakai rumus matematis, boleh. Berapa, Raya? Yuk, bisa. Udah, Raya? Oke, kita bahas ya. Oke, Raya gini. Berarti mobil itu kita sepakati berapa ban? 4, gitu ya. Motor itu berarti 2. Berarti mobilnya ada berapa? Ada 36. Berarti dikali banyaknya mobilnya. Berarti berapa nih? 4 kali 6 itu 24. 4 kali 3 112, berarti 144. Ditambah 2 kali motor. Motornya belum ada, M aja. Sama dengan 2M. Ditambah, maka 144 ditambah 2M sama dengan 122. Nah, ini soalnya salah, Ray ya. Karena sudah dari mobil saja itu sudah melebihi ya bannya ya. Jadi ini mungkin kalau kita ganti, boleh nggak ya diganti? Misalkan 222 gitu. Setuju ya? Ini soalnya salah ya? Oke, soalnya salah nih. Ini kayaknya 222 deh. Misalkan 222. Berarti jadinya 2 motor, 2 kali motor, 222 dikurangi 144. Maka 2 motor sama dengan berapa teman-teman? Ini 56 ditambah berarti ini 78 ya. Oke, berarti motornya adalah sebanyak 39 gitu ya. Oke, ini salah teman-teman ya. Entah yang salah bannya atau jumlah mobilnya. Oke, intinya adalah konsepnya seperti ini. Mobil dikali banyaknya ban, motor dikali banyaknya ban, tambahin itu total dari bannya. Lanjut, nomor 6. Tanggal 22 Januari 2015 jatuh pada hari Kamis. Maka 10 hari yang lalu adalah hari Senin. Karena ini harinya masih sedikit, boleh kita mundur ya. Kita omongin aja. Rabu, Selasa,
Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Oke, sip. Senin. Atau kita bisa 3 hari yang lalu juga bisa ya. Karena 7 hari itu pasti hari kemarinnya sama 7 hari yang lalu itu. 3 hari yang lalu berarti Rabu, Selasa, Senin sama aja. Jadi 10 hari yang lalu itu sama dengan 3 hari yang lalu. Oke, sip. Lanjut nomor 7. Jika X per Y sama dengan 2/3 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Y adalah, oke, cukup mudah Bapak kira bagi Raya. Oke, pecahan, ini perbandingan. Kalau ada 3 variabel, kemudian ditanyakan 2 variabel, maka 2 variabel itu harus dibuat 1 variabel yang sama. Maksudnya gimana? Berarti X harus dibuat Y dan Z dibuat Y. Maka nanti variabelnya hilang, tersisa angkanya saja. 5/6. Oke. Kita rubah ya, Raya. Berarti X itu yang tadinya 2/3Y, kita rubah jadi X sama dengan, yang tadinya X per Y itu 2/3, kita rubah jadi 2/3Y. Y-nya pindah jadi kali. Dan Z juga sama seperti itu ya. Z jadinya yang tadinya 4/5 jadinya 4/5Y. Maka X per Z kita tinggal bagikan aja, coret-coret. Jadi 2/3 dikali dibalik 5/4. Coret-coret 2, tersisa 5/6. Oke. Betul, masih mudah. Lanjut nomor 8. Terdapat bola merah, kuning, dan hijau dalam, ini Bapak nggak kelihatan, ketutupan sama zoomnya. Dalam keranjang. 5/12 bagian adalah bola merah, 1/6 bagian adalah bola kuning, sisanya sebanyak 15 buah bola hijau. Berapakah jumlah bola dalam keranjang? Oke, gampang ya. Masih nomor 1 sampai nomor 8 masih teori bilangan? 36. Oke, sip. Caranya gimana, Raya? Boleh dijelasin? 5/12 tambah 12 terus 12/12 dikurangi 7/12 sama dengan 12. 15 dibagi 15. Oke, sip, betul. Teman-teman, kalau kita tuliskan tuh begini ya. Terdapat bola merah, kuning, hijau dalam keranjang. 5/12 bagian, berarti 5/12 itu merah. Kita tuliskan. Berarti merahnya itu sama dengan 5/12 X. Anggap aja banyaknya bolanya ada X. Kemudian kuningnya 1/6 X. Ini akan sama dengan 2/12, sama yang penyebut gitu ya. Sisanya itu berarti 1 bagian X dikurangi dengan ini 7/12. Maka dikurangi 7/12 X. Maka X kurangi 7/12 adalah 5/12 X. Sisanya. Dan sisanya adalah sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 dikali, dibalik ya, sama kayak nomor sebelumnya. Kalau pindah pembagian dibalik, jadi dibalik 5/12 jadinya 12/5. Coret-coret 3, maka X-nya 36. X itu siapa? Tadi X itu adalah misalkan bola dalam keranjang itu. Ya, tadi kan di awal merah itu 5/12 bagian dari total bola. Maka yang ditanya berapakah jumlah bola? Ya 36. Oke, Raya, betul sekali. Lanjut nomor 9. Makin panjang soalnya. Pak Joko, sang pembuat roti, menerima pesanan untuk membuat beberapa buah roti. Pada hari pertama, Pak Joko mengerjakan 1/3 dari total pesanannya. Pada hari kedua, setengah dari sisa pesanan yang belum dikerjakan. Nah, ini hati-hati, karena ini berbeda dengan nomor 8 tadi. Pada hari ketiga, Pak Joko mengerjakan sisanya sebanyak 10 roti. Berapakah total pesanan yang diterima Pak Joko? Oke.
Oke, teman-teman yang mau menjawab silahkan. Kita tunggu sampai kita bahas bareng-bareng ya. Dalam hal ini kita akan menunggu Raya. Oke. Kita akan menunggu Raya. Teman-teman yang mau ikutan jawab silahkan. Kalau ada permintaan mau menjawab soal, ketik aja di komentar atau kirim soal-soalnya ke alamat email. Boleh yang SD, SMP, SMA juga boleh. Video kami di YouTube sudah banyak bahas tentang OSN SD, SMP, SMA, KSM, MI, MTS, MA, dan seterusnya. Oke, silahkan yang ingin bertanya atau yang mau bimbingan online juga boleh. Seperti Raya. Raya itu adalah siswa SD Lab School Cibubur. Saya posisi sekarang sedang Ciamis, sebelumnya ada di Bekasi, sebelumnya ada di Cirebon. Sedang mengembara kemana-mana ya teman-teman. Oke, salam teman-teman dari daerah mana nih? Boleh kirim-kirim salam. Yang ada dari Cirebon ada, kota kelahiran saya, atau dari Bekasi, domisili saya, KTP-nya sekarang saya kerja di Ciamis. Atau kayak Raya orang Jakarta, sekolahnya di Bekasi. Oke, tadi sore saya juga sama sedang membimbing tapi offline ya, KSM tingkat provinsi untuk yang MA SMA. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menonton video ini yang punya hajat sedang ikut lomba, mudah-mudahan menang dan juara 1, minimal juara 3 deh. Ya, maksimal juara 1. Oke. Udah Raya, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Nih Raya, pelan-pelan. Pak Joko, sang pembuat roti, menerima pesanan. Oke, kita tuliskan seperti biasa. Pesanan, karena kita nggak tahu, kita tulis saja X. Seperti itu. Pada hari pertama, saya tuliskan di sini 1 Romawi, itu hari pertama maksudnya. Pak Joko mengerjakan sepertiga dari pesanan, maka sepertiga X. Seperti itu Raya ya. Nah, langsung kita cari, karena di sini sisa pesanan, maka hari pertama langsung kita tuliskan cari sisanya. Cari sisanya itu adalah pesanan dikurangi yang dikerjakan gitu ya. Berarti sisanya adalah 2/3. Pada hari kedua, Pak Joko mengerjakan setengah dari sisa. Sisa yang mana? Yang ini. Dikali 2/3 X. Berarti hari kedua Pak Joko juga mengerjakannya sepertiga X. Nah, hari pertama sepertiga, hari kedua sepertiga, maka hari ketiga itu kalau kita mau tulis, di sini juga cari sisanya ya. Sisanya berarti X dikurangi hari pertama, yaitu sepertiga, dikurangi hari kedua sepertiga, maka sisanya setelah hari kedua selesai itu adalah sepertiga X juga, sama. Maka hari ketiga itu sisanya adalah sepertiga X. Katanya di hari ketiga itu selesainya 10, maka X-nya adalah 10 dikali 3/1, alias X-nya sama dengan 30 buah atau 30 roti. Oke, berapa total pesanan yang diterima Pak Joko? Pada hari kedua Pak Joko mengerjakan setengah dari sisa pesanan yang belum dikerjakan. Oke, 2/3 kali setengah sepertiga. Pada hari ketiga Pak Joko mengerjakan sisanya sebanyak 10 roti. Harusnya 30 Raya. Sama soal sebelumnya ini Pak Raya sebetulnya sudah menjawab teman-teman. Ini tidak ada jawabannya. Harusnya jawabannya adalah di sini nih. Ini 35 ya. 30, kita ganti aja 30. Jawabannya B, karena ini 40, 30, puluhan semua, kecuali nomor B, 35. Oke, lanjut. Nomor 10. Rata-rata nilai ulangan 9 anak dalam suatu kelas adalah 78. Jika seorang anak yang baru masuk ikut susulan, jadi ada orang baru, kemudian nilainya ditambah, rata-ratanya menjadi 77. Berapakah nilai anak tersebut? Yang pasti nilai anaknya lebih rendah ya, karena merusak rata-rata kelas. Dari 78 itu 7. Silakan Raya, boleh dikerjakan. Ini tentang statistik, yaitu rata-rata.
Oke, nanti kita istirahat jam 7.15. 68. 68. Oke, sip. Sebetulnya kalau mau pakai logika tinggal gini Ray ya. 9 dikali 78 gitu ya. Kalau rata-rata gabungan berarti berapa nih? 9 kali 8 itu 72. 9 kali 7 itu 63, berarti 700. Kemudian ada satu orang baru, berarti 10 ya. 10 orang sekarang dikali 77, 770, berarti dikurangi aja dari bawah ke atas, berarti 68. Boleh begitu. Atau kalau mau pakai rumus matematisnya adalah rata-rata itu sama dengan sigma X per N. Nanti ujungnya sama, silakan teman-teman mau pakai yang mana lah, sama aja. Jadi ini bisa mengerjakan untuk soal yang orang susulan atau orang yang keluar gitu ya. Misalkan soalnya diganti. Rata-rata nilai ulangan 9 anak dalam suatu kelas adalah 78. Jika seorang anak tidak diikut sertakan, maka nilainya menjadi 77. Berapakah orang? Nah, yang paling penting adalah ininya, teman-teman. N yang kedua. 9 anak ada orang susulan, berarti tambah 1. Kalau 9 anak ada orang keluar, berarti 8 gitu aja. Tinggal dikurangi. Lanjut nomor 11. Silakan Raya. Ayah memberi sejumlah uang ke Ani, Budi, dan Coki. Ani mendapatkan 3/8 dari uang tersebut. Budi seperempatnya dan Coki. Nah, ini sama ya, seperti yang soal-soal sebelumnya. Sisanya tinggal samain penyebutnya, sisanya berapa. Kemudian sama dengan 15.000 nanti kita operasikan dapat 40.000. Kita cek kembali teman-teman. 40.000 sama seperti soal sebelumnya. Uang ayah kita nggak tahu. Jadi uang ayah kita misalkan aja ganti deh, misalnya uang ayah misalnya apa ya? Uang ayah misalkan A, boleh. Karena dia uang ayah. Ani mendapatkan 3/8 dari uang tersebut, berarti 3/8 A. Kemudian Budi seperempatnya, berarti seperempat dari uangnya, seperempat A. Berarti ini kita tambahin teman-teman, samain penyebutnya, maka 3/8 A ditambah 2/8 A gitu ya. Maka di sini dapat 5/8 A. Maka sisanya si Coki sama dengan Coki, itu sisa dari 5/8 itu adalah 3/8 A. Sama dengan 15.000. Maka A sama dengan 15.000 dikali dibalik 8/3, coret-coret 5. 5.000 kali 8.000. 5.000 kali 8. Berarti 40.000. Oke, sip, betul. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 12. Mungkin ini yang terakhir sebelum kita istirahat. Sebuah kubus 4x4x4 dicat berwarna merah. Kemudian dipotong menjadi kubus kecil ukuran 1x1x1. Berapakah perbandingan jumlah kubus yang dua sisinya ada cat merah dengan yang hanya satu sisi saja? Oke, 4x4. Berarti kita harus gambar dulu. Rubik ya. Rubrik betul. Oke, begini. Mohon maaf susah gambarnya. Begini. Seperti itu kira-kira teman. Ini 4 juga. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, udah. Oke gitu. Jadi yang kena dua sisi, berarti yang mana Raya? Misalkan yang dua sisi saya dicoret-coret dengan yang merah. Yang dua sisi berarti yang di sini ya. Yang di pojok sini nih. Ini dua sisi, 1, 2. Ini 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jadi yang di atas ada 8. Yang di bawah juga ada 8, yang di samping juga ada 8. Jadi yang di tengah, jadi totalnya adalah yang dua sisi 1/1.
Berapa? Banding 1 1. banding 1. Yang dua sisi dulu berarti 8, 16, 24 ya. Kemudian yang satu sisi saya ganti warna biru. Satu sisi berarti ada di tengah ya. Sini. 1, karena ini 4 berarti 2 juga ya. Oh enggak, 4 pemirsa. Berarti ini baru 3 salah. Oke, kita yang depan di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi yang satu sisi, karena setiap sisinya itu ada 4, ini kan satu ini yang satu sisi ya. Ada 4, satu sisi berarti 4 kali 6. Oke, 24 betul. Berarti 24 banding 24, 1 banding 1. Oke, sip. Bentar dulu. Saya cek dulu waktunya, Raya. Cukup ya, karena udah jam 19.15, kita istirahat dulu. Oke, Raya itu ada rubriknya, keren banget, Pak. Raya bisa main ya? Oke, hebat, keren. Udah 4 kali 4. Bapak lupa lagi, udah lama nggak main rubrik. Oke, istirahat dulu, kita sudah sampai nomor 12. Nanti kita lanjut mudah-mudahan sampai ke nomor 25, tapi untuk soal berikutnya nanti akan lebih kompleks. Jadi siapkan Raya, boleh makan, boleh minum dulu, kita istirahat. Terima kasih. Boleh live zoom, boleh off cam dulu, silahkan. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe, saksikan video ini sampai selesai, kita akan sampai ke nomor 25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, Raya, setelah istirahat. Tadi terakhir kita ini ya, ternyata Raya sudah punya bendanya langsung, teman-teman. Rubik 4 kali 4 kali 4. Kita lanjut nomor 13 untuk kompetisi matematika nalaria realistik kelas 5 sampai 6, 5 dan 6, persiapan OSN dan KSM. Nomor 13. Ini tentang geometrik segitiga. Pada gambar di samping ABC, ABD dan ADE adalah segitiga sama kaki. Nah, harus diperhatikan tuh. Segitiga sama kaki. Berarti ada kaki-kakinya yang sama. Kemudian AB sama dengan AC langsung diberi tanda. AD sama dengan BD sama dengan DE. Maka sudut CDE jika BDA-nya 110 adalah dalam derajat. Silakan Raya, boleh gambar dulu. Silahkan Raya, dicoba kalau ini kita bahas. Berapa ya? Ada keterangan tadi segitiga sama kaki. Oke, di sini kita bahas aja ya. ABC, ini ABC yang besar, berarti ini kakinya sama teman-teman. Yang ini sama. Berarti otomatis AB sama dengan AC, udah pasti ini ada di sini. Kemudian ABD juga sama, ABD juga yang ini. Oke, saya beri tanda lagi. Saya beri tanda yang lain, misalkan hijau. ABD itu AB, alasnya berarti BD sama dengan AD, seperti itu. Ini sama. Kemudian sama dengan DE, berarti DE juga sama. Oke. Berarti di sini, teman-teman, jika BDA-nya, mana BDA ini? 110. Oke. Karena ini kaki dari ABD, maka ini sama ya. Sehingga X tambah 110 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan, langsung aja 70 ya. 180 kurangi 110, maka X sama dengan 35. Maka di sini 35. Oke, karena ini kakinya sama, saya ganti yang warna ungu. Maka yang sudut C juga sama 35, Raya. Kenapa? Karena sama kaki. Ini dengan ini harus sama. Kemudian CDE. CDE itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini sudutnya alfa. Kita harus cari dulu yang ini. Sudut yang E.
karena ini 110, ini 35, dan ini juga 35. Oke. Terus kita bisa cari yang mana lagi? Raya. Ini sama 35. Nah, karena ini sama dan ini sama, kemudian ini sama, maka di sini juga ini 35. Gitu ya. Ini 35. Maka yang ininya 145. Bukan, sorry. Oke, coba sampai sini Raya, silahkan dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Karena ini pasti sama 35 dan ini 35, karena di sini kita segitiga yang besar dulu ABC. Maka misalkan ini Y ya. Jadinya 35 ditambah 35, yang ini tambah ini ditambah ini tambah 35 tambah Y sama dengan 180. Maka Y 180 dikurangi 105, maka Y-nya adalah 75. Yang ini 75 ya. Setuju ya? 75 karena ini kakinya sama, maka ini 75 lagi, sambung-sambung. 75. Terus apa hubungannya dengan CDE? CDE. Oke, kita nyari dulu yang E-nya. Ini misalkan Z. Berarti Z itu ditambah dengan 75 karena berpelurus maka sama dengan 180. Maka Z-nya sama dengan 105. Kemudian alfanya sama tambah 35 ditambah 105 sama dengan 180. Maka alfanya sama dengan 180 dikurangi 140, maka alfanya adalah 40 derajat. Gitu ya, Raya. Jadi sudut CDE-nya adalah 40 derajat. Oke, tipsnya teman-teman. Kalau mengerjakan soal tentang sudut, itu kita nggak usah fokus ke soal. Abaikan aja soalnya. Kita mulai dari yang kita bisa mulai. Mulai dari info, kemudian jabarkan seterusnya. Nanti pasti makin mendekati, nggak usah fokus ke soal. Yang penting kita bisa cari. Contoh tadi ya, flashback lagi. BDA 110, BDA yang ini. Oh, karena ini kakinya sama, berarti bagi 2 aja, 70-nya 35. Nyambung. Oh, karena ini kakinya sama, 35. Oh, segitiga yang besarnya adalah 80, berarti 75. Sambung, dan seterusnya. Gitu, Ray ya. Jadi kalau tentang sudut, abaikan soal. Jangan fokus ke soal. Kita fokusnya ke info, kemudian kita jabarkan makin mendekati ke pertanyaan nanti seperti itu. Oke, lanjut nomor 14. Berapakah selisih dari penjumlahan faktor prima dari 663 dan 1001? Jadi silahkan dibuat faktor primanya, jumlahkan, kemudian dikurangi. Kita sudah record ini ya. Oke, udah. Oke, silahkan Raya sedang membuat pohon faktor ya. 663, teman-teman juga yang mau mencoba silahkan. 1001 bagi 3, 221. Berapa Raya? Oke, kita bahas Ray ya. Ini bilangan primanya tuh gede-gede. Jadi kita harus nyobanya atau kita harus tahu bilangan prima. Oke. 663 kita bagi 3 itu 221. Nah, Bapak juga bingung 221 itu bisa dibagi berapa ya? Ternyata 3 enggak. Yang penting Bapak taunya 1 itu kemungkinan dari 11 atau dari 7 karena 7 bisa 21. Ternyata 13. betul. Iya, betul 13. 13 hasilnya 17 ya? Oke, 1001-nya gimana? Dibagi berapa? 13 lagi ya? 11 juga bisa ya?
Oke, 1001 dibagi 11 berapa? 91. Kemudian 91-nya dibagi 13 juga ya? Atau dibagi 7, bisa 13. Oke, jadi ini kita jumlahin. 3 tambah 13 tambah 17 itu 33. Yang ini 11 tambah 7 tambah 13 jadinya 31. Ya, sebenarnya ini sama nih. 13 coret boleh duluan, boleh. Oke, tinggal jadi 20 sama. Jadi jawabannya 2 selisihnya ya. Oke, jadi teman-teman tipsnya kalau soal ini itu harus hafal bilangan primanya yang banyak ya. Maksudnya yang banyak tuh nggak hanya di bawah 10, 2, 3, 5, 7. Udah, lanjutin 11, 13, 17 dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Nomor 15. Nah, ini bilangan desimal berulang. Nih, kira-kira Raya udah tahu belum nih? Cara membuat desimal berulang menjadi pecahan biasa. Oke, ini sering muncul di soal-soal OSN atau KSM ya. Ada bilangan desimal berulang, kita buat pecahan biasa, nah itu akan menjadi pecahan yang bisa dioperasikan. Kalau pecahan seperti ini itu nggak bisa dioperasikan teman-teman. 0,12111. Oke, kita nggak tahu. Kalau dihasilkan ini berarti 444 ya. 0,244444. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Raya dicoba. Udah pernah sebelumnya desimal berulang? Cara merubah desimal berulang menjadi pecahan biasa. Oke, kita pelajari ya. Nanti Bapak kasih contoh soal 1 atau 2 lagi. Kita boleh jumlahin dulu deh Raya. Di sini ada 0,12121212. Kalau dipanjangin lagi boleh ya 1212 gitu ya dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 0,1. Nah, ini 23, 23, 23, 23, 23, 23 dan seterusnya. Kalau kita tambahkan itu jadi 0,244444444 gitu ya Raya. Terus ke belakang tuh 4 terus. Nah, jadi A per B itu sama dengan 0,244. Oke, Raya, caranya adalah bilangan yang mulai berulang, misalkan ini A per B-nya kita ganti dengan X. X itu sama dengan 0,24444 dan seterusnya. Boleh kita persingkat aja. Ini desimalnya berulangnya berapa kali ya? Intinya gini. Angka yang samanya itu 1, 2 di sini. Di digit kedua setelah desimal ya. Maka kita harus kali 100, Raya. Kenapa? Karena 2 digit. Kalau 1 digit berarti 10 dan seterusnya, 3 1000. Maka X kali 100 jadinya 100X. Oke, Raya gitu ya. Kemudian ini kali 100, komanya pindah jadinya. Komanya pindah ke sini jadinya ini 24,44444 dan seterusnya. Kita kurangi 100X kurangi X dari bawah ke atas saja. Jadi ini 99X seperti itu. Ini koma 4-nya habis teman-teman. Jadi 4 kurangi 2 aja berarti 2. 24 kurangi 0 24. Maka X-nya adalah 24,2 dibagi 99. Kalau kita kali 10 berarti 242 bagi 990. Kita bagi 2 jadinya 121 bagi 450 sama 45. 495 gitu Raya. Betul ya? Nah ini. Kalau dibagi 11 bisa ya? Masih bisa bagi 11? Masih bisa bagi 11 berarti ini 11 per 45 gitu ya? Oke, coba dicek Raya di kalkulatornya. Betul nggak 11 per 45 itu 0,2444? Oke, Bapak juga ada cek ya. Ini untuk meyakinkan aja kita kalau caranya memang seperti itu. 11 dibagi 45. Betul ya? 0,24. Teman-teman juga boleh bantu cek. Nanti Bapak kasih soal lagi, satu lagi. Maka tadi siapa itu X? X itu A per B. Jadi A per B-nya sama dengan 11 per 45. Adalah bilangan yang paling sederhana. Masih bisa disederhanakan nggak 11 per 45? Nggak bisa ya. Karena 11-nya prima.
Di mana pecahan dalam tentukanlah A tambah B. Oke, berarti A-nya itu 11, B-nya itu 45. Maka A tambah B adalah 56. Oke, bisa dipahami Raya? Bisa ya? Bapak kasih contoh deh sekali lagi, yang simple aja. Misalkan ini Bapak operasikan dulu deh. Berapa ya? 8 yang berulang seperti itu. Oke. Bapak punya nilai di sini Raya 0,72727272. Nah, ini berterus. Maka caranya ini kita misalkan X gitu ya. Kemudian dikali berapa angka balik lagi ke angka yang 7-nya. Berarti dikali 2 ya, 100. Kali 100. Jadinya ini 100X, 72-nya maju jadinya komanya di 12, 72,727272 dan seterusnya. Dikurangi, ini habis 72-nya, sisa 99X, 100 kurangi 1X sama dengan 72, maka X-nya sama dengan 72 bagi 99 alias bagi berapa? Bagi 9, 8/11. Silakan dicek. 8 bagi 11 itu 0,727272. Bapak cek dulu deh. Oke, betul. Ya, Raya betul ya. Jadi caranya gitu Raya, caranya dikali dengan 100.000 untuk pecahan yang berulang. Oke, nanti kita kalau ketemu lagi kita bahas lebih jauh tentang desimal berulang. Jadi untuk nomor 15 jawabannya B, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, ditulis sendiri atau diputar video ini berulang kali. Terima kasih. Lanjut, nomor 16. Rumah Abimayu dan Budiman berada pada desa yang berbeda. Desanya beda desa. Suatu hari mereka ingin bertemu di sebuah departemen. Di sebuah mana nih? Di sebuah tempat kok departemen. Abimayu berangkat pukul 7, sedangkan Budiman berangkat pukul 7.30. Kecepatan Budiman 20 km per jam. Dan kecepatan Abimayu setengah dari kecepatan Budiman, berarti 10 km per jam. Jika mereka bertemu 60 menit setelah Abimayu berangkat, maka berapa jarak rumah mereka? Silakan Raya. Ini di SMP juga sering ini soal seperti ini ya. Di SMA juga kalau bukan lomba ulangan harian ini suka ada nih. Oke, seperti biasa ya, kita bahas saja biar dapat soalnya banyak. Oke, bentar saya sembunyikan dulu ini. Oke, kita bahas. Yang pertama, rumah Abimayu dan Budiman berada pada desa yang berbeda. Suatu hari mereka ingin bertemu. Oke, sebetulnya gini, berarti kita anggap Abimayu rumahnya di sebelah sini, sebelah kiri, kemudian ada Budiman sebelah kanan. Suatu hari mereka ingin bertemu di sebuah tempat. Abimayu berangkat pukul 7. Abimayu pukul 7. Oke, seperti itu. Sedangkan Budiman 07.30. Pakai logika boleh, pakai rumus boleh. Kecepatan Budiman ini 20 km per jam. Abimayu setengahnya, berarti 10 km per jam. Setengah dari kecepatan Budiman, oke 10. Jika mereka bertemu 60 menit setelah Abimayu berangkat, oke berarti waktu yang digunakan adalah Abimayu ya. Sebenarnya Budiman juga boleh, tapi karena di sini 60 menit setelah Abimayu berarti oke. Berarti untuk Abimayu itu 60 menit. 60 menit berarti 1 jam. Oke, logika aja ini ya. 1 jam berarti 10 km. Setuju ya? 10 km, karena ini 10 km per jam. Kemudian berarti bagi Budiman itu baru berangkat 30 menit ya. Karena 7 itu kan sampainya jam 8 berarti di sini. Tapi bagi si Budiman karena berangkatnya telat 7.30. Nah, 30 menit itu setengah jam. Berarti setengah jam 20 km per jam. Berarti dia 10 juga. Gitu ya Raya, betul kan? Maka jawabannya jadinya totalnya adalah 20 km per jam. Jadi ini 1 jam perjalanan, ini
30 menit atau setengah jam perjalanan. Gitu ya. Jawabannya adalah D. Bisa pakai logika. Oke, kita lanjut. Soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun A, B, dan C adalah persegi. Semuanya persegi berarti. Baik yang besar, yang A, yang B, atau yang C. Luas seluruh dari ketiga bangun adalah 195 cm. Berapakah keliling dari bangun di samping? Oke, silahkan. Raya. Ini kita nggak perlu rumus, kita hanya konsep persegi aja. Nanti didapat segini itu dari sisi yang berapa? Kelilingnya dicari seperti itu. Misalkan ini sisi yang pertama kita sebut SA. Sisi A. Ini BSB, sisi dari B. C itu SC. Berarti berapakah kelilingnya? Apa juga lagi coba-coba nih. Oke, karena di sini nggak rumus, bukan rumus teman-teman, tapi konsep dari kata kuncinya adalah persegi. Persegi itu berarti bilangan kuadrat. Nah, ini kata kuncinya di sini, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat sehingga menjadi 195 seperti itu. (195). Oke. Berapa Raya? Oke, kita bahas bareng-bareng aja maksudnya. Bapak juga bantu coret-coret ya. Karena di sini persegi teman-teman, maka kita munculkan bilangan kuadrat. 1, 4, munculin semua dulu aja. 9. Udah ketemu Raya? Sebentar. Oke, sip, lanjut. Bapak kumpulin dulu bilangan kuadratnya. Oke, 64, 81, 100, 121, 11 ya. 12, 144, 169. Oke, stop sampai sini aja. Atau satu lagi deh, 196. Kenapa stop sampai sini? Karena totalnya dia 195, jadi nggak mungkin melebihi. Ini juga nggak mungkin ya. Jadi stop sampai sini. Nah, kita cari 3 bilangan kuadrat yang kalau dijumlahkan totalnya 195. 68. Oke, berarti yang A-nya yang mana nih? Luas yang besarnya bilangan kuadrat yang mana, Ray? 11. Berarti 121. Yang B-nya? 49 baru terus 25. Oke, kita cek ya. 25 ditambah 49 tambah 121. Ini 170. Oke, betul 95. Silakan teman-teman cari di antara 3 ini kalau jumlahkan 195 ada nggak kira-kira? Ada nggak yang lainnya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang bisa jadi 195 ya. Jadi hanya 3 susunan ini, bukan 3 susunan. 3 angka-angka ini yang kalau dipasangkan jadi 195. Maka di sini sisinya 11. Ini sisinya 7 karena ini ya 11 kuadrat 11. Ini 7, ini 5. Maka ini 5. Oke, kita cari teman-teman. 11, 11, 11, 11. 7, 7. 5, 5, 5. Karena ini 5, maka ininya 2. Walaupun di sini terlihat panjangnya sama, ya. Jadi abaikan gambarnya. Walaupun ini 2 dengan 5 kok panjangnya sama. Nah, ini 11 sudah dipakai 7, berarti sisa 4. Maka kelilingnya 11 kali 3, karena ada 3 teman-teman. Ini nggak usah dihitung yang di dalam. Terus 7 kali 2. Oke. Tipsnya Raya, kalau ada soal seperti ini Bapak juga salah ya. Oke, boleh lah. Kita lanjutin dulu. Ditambah, atau langsung aja kali ya. Coret, ganti.
Raya. Kelilingnya adalah full segini dulu berapa nih? Full segini. Ini taruh di kebawahin, ini kebawahin. Ini 11, 7, 5 gitu ya. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 5, 23 teman-teman. Ini 11. Ini juga sama 23 fullnya. Ini fullnya adalah ini kesiniin, ini kesini, kesini. Sama aja 11. Jadi kelilingnya adalah 2 kali 23 tambah 11. Yaitu berarti 2 dikali 34 alias 68. Oke, sip Raya, betul. Atau manual yang tadi boleh. Bisa dipahami ya? Jadi kalaupun ini ditarik ke sini tidak merubah panjang ini kan. Ini tambah ini itu sama aja dengan 11. Lanjut. Nomor 18. Nah, ini sering banget nih. Bilangan palindrom di soal-soal KMNR atau OSN juga kemarin kita bahas, yang SMA juga ada. Adalah bilangan yang jika dibalik, ini pengertian teman-teman bagi yang belum tahu bilangan palindrom itu apa. Bilangan palindrom adalah bilangan yang kalau dibalik itu menghasilkan bilangan yang sama. Contoh 1 2 2 1 dibalik 1 2 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 1 dan seterusnya. Ada berapa banyak bilangan palindrom 4 angka? Berarti 1 2 3 4 habis dibagi 3. Nah, silakan Raya. Apa cirinya habis dibagi 3? Oke, silahkan dicari. Atau berarti PR teman-teman ya, kalau belum tahu, cari sifat-sifat habis dibagi 3, habis dibagi 2, habis dibagi 4, dan seterusnya. Oke, kita Raya bareng bahas, kita bareng. Oke, bentar. Sifat bagi 3 apa Raya? Oke, habis dibagi 3 itu jumlah digitnya bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3 sama aja. Kita jadi simpen dulu. Oke, ada berapa banyak bilangan palindrom 4 angka? Nggak mungkin ini isinya 0, nggak mungkin ya. Berarti kita mulai dari 1 depannya. Kalau 1, pasti belakangnya 1 karena pengen palindrom. Ini kan 2 Raya. Kalau bilangan yang habis dibagi 3 tuh apa aja sih? 3. Kalau 3 nggak mungkin. Karena butuhnya 1 lagi. 6 butuhnya berapa lagi? 4 ya, berarti bisa 22 dong. Oke, kemudian 9 butuhnya berapa lagi? 7, nggak mungkin. Misalkan dibagi berapa lagi? 12 berarti 10 ya. Sisanya berarti 1, 5, 5, 1. Oke, udah cukup. Karena masih lanjut ya. 12, 15, sisa 13 nggak mungkin. 18 sisa dikurangi 2 ya, karena tadi awalnya 1. 88. Berarti 16, 88. Oke, sip. Kemudian 21 sisa 19 nggak mungkin. 24 sisa berapa Raya? 22, udah nggak bisa ya, stop ya. Jadi yang depannya 1 ada 3. Lanjut, yang depannya 2 Raya. 2 sama 3, 6, 9 dan seterusnya. 3 nggak mungkin karena udah lebih. Kita 6 2 lagi, berarti bisa 1 ya. Oke, terus yang jumlahnya 6 udah, 9 sisa 4, 5 nggak mungkin, jadi dikurangi 4 sekarang. 12 kurangi 4, 8 bisa. 2 4 4 2. Oke, 12 bisa. 15 kurangi 4, 11 nggak bisa. 18 kurangi 4, 14 bisa. 2 7 7 2. Tinggal tambah 3 aja ya.
18, 21 nggak bisa, 24 kali 4 20, 10 nggak mungkin. Beres. Sekarang 3 berapa? 300. Oke, karena 6, 9, 3 lagi. Jadi kita loncat ya. Kalau 6 berarti 12. 12, 6 berarti 3 ya. 12, 18 kurangi 6, 12 berarti 3, 6, 6, 3. 3, 9, 9, 3. Oke, ini ada 3. Ini ada 3. Ini ada 4. Nah, nanti berpola. Oke, sekarang depannya 4, Raya. 4. Jumlahnya berarti 9 nggak mungkin, 6 nggak mungkin, 12. 12, 8. 8 itu berarti berapa lagi? 4 ya, 4, 2, 2, 4. Oke, 12 udah, 15 nggak mungkin, 18, 10. Tinggal tambah 3 ya, berarti ini 4, 8, 8, 4. Oke, beres. 3 lagi. 5, Raya. 5, strip. 1, 1, 5. Berarti di sini 5, 4, 4 tambah 3 ya, karena kelipatan 3, jadi 5, 7, 7, 5. Oke, 3 lagi. Terus 6. 6, 006 tambah 3, 6, 3, 3, 6. 6, 6, 6, 6. 6, 9, 9, 6, 4. Jadi polanya itu berarti 3, 3, 4, 1, 2. Yang awalnya 1, 2, 3. Awalnya 4 itu 3 lagi. Awalnya 5 itu 3 lagi. Awalnya 6, 4 gitu ya. Awalnya 7 berarti 3 lagi. Awalnya 8 berarti 3 lagi. Awalnya 9 berarti 4. Awalnya 10 nggak mungkin. Gitu ya. Oke, berarti ada berapa nih? 3, 3, 4 itu 10. 3, 10 berarti ada 30. Bisa dipahami ya? Jadi sebetulnya ketika sudah sampai depannya 4 atau 5 udah kebaca polanya. Oh, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Oke, sip. Jadi untuk palindrom teman-teman yang belum paham itu seperti ini. Jadi kalau dibagi, kalau dibalik itu hasilnya sama. Kemudian habis dibagi 3, sifatnya adalah jumlah digitnya bisa dibagi 3. Mohon maaf karena kita bimbelnya ini malam, jadi agak kurang fokus nih. Kurang ini ya, air mineral. Oke, cukup Raya. Terima kasih sudah pukul 8. Luar biasa, kita sudah membahas 18 nomor tentang matematika nalaria realistik atau KMNR dalam hal ini. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di minggu depan. Silakan Raya, boleh live Zoom atau boleh Oke, terima kasih teman-teman yang ingin bimbel online bersama kami. Silakan ajukan aja ke email. Yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tonton video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.